Di istana, Julius mengatur upacara pernikahan secara tergesa. Para rohaniwan berkumpul, penjaga tersebar di seluruh lorong mencari mempelai wanita yang kabur. Tapi sang putri belum selesai. Basah dan berdarah, dia berhasil kembali ke menara, bertekad menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Ancaman lain datang. Seorang prajurit raksasa menghalangi jalannya. Tertawa saat mendekat, mungkin membayangkan hal terburuk. Sebelum dia bisa bertindak, sebuah patung besar menimpa tubuhnya. Violet berdiri di belakangnya, dengan mata terbelalak tapi tatapan berani. Sang putri kini bersatu kembali dengan Lin dan adiknya, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Namun beban saat itu menghantam. Dia menyesal menjadi seorang pejuang. Mungkin jika dia tetap menjadi seorang putri kerajaan, tak akan ada yang mati. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu bukan pilihannya lah yang menjadikan Julius monster. Penjaga masih menyapu seluruh istana. Jadi Lin memimpin para putri ke ruang penyimpanan tersembunyi yang disiapkan untuk keadaan darurat. Aula agung dipenuhi bangsawan dan tamu yang menanti pernikahan yang seharusnya tak pernah terjadi. Di ruang penyimpanan, mereka bertiga mempersenjatai diri. Pedang, pelindung dada, dan keberanian. Bahkan sekarang, masih ada ruang untuk tawa saat Violet meminta ikut bertarung. Sang putri berjanji suatu hari akan melatihnya dengan layak, tapi bukan hari ini. Untuk saat ini, Violet harus tetap bersembunyi dan aman. Di tempat lain, Julius menekan pedang ke wajah sang ratu, memaksa dia memanggil Violet. Sang ratu menolak, bahkan dengan maut di depan mata. Pasukan mengalir ke dalam istana lebih cepat daripada bisa dihentikan. Lin membuang busurnya, terlalu lambat untuk kekacauan ini, dan mencabut pedang ganda jarak dekat yang dirancang untuk situasi seperti ini. Seorang penjaga melihat sang putri dan menembakkan panah yang nyaris mengenainya, mengganggu ritme mereka. Lin menarik sang putri ke dalam celah sempit di antara pilar batu. Tempat itu sempit, nyaris tak cukup untuk menyembunyikan mereka, tapi cukup. Mereka menyusun ulang kekuatan dan kembali menerjang ke pertempuran, menebas musuh gelombang demi gelombang. Julius selalu waspada, menyadari sesuatu yang aneh, sekelebat ketegangan di sudut tempat Kai berdiri. Halus, hanya sebuah tatapan, perubahan postur, tapi cukup untuk memicu kecurigaan. Mempercayai instingnya, dia mendekat. Kai menyadari dia ketahuan, dengan cepat menyelipkan belati ke tangan Violet. Dia memberinya anggukan terakhir dan diam-diam mendesaknya untuk lari. Di tempat lain, nasihat sang putri sebelumnya terbukti benar. Lin menargetkan titik-titik lemah, persendian dan celah pada baju zirah. Jika taktik itu berhasil, satu demi satu musuh jatuh di bawah bilah pedang mereka. Tapi Julius tak jauh di belakang. Instingnya membawanya langsung ke tempat persembunyian Violet. Tanpa ragu, dia menyeretnya keluar dari lengan. Dia melawan, tapi sia-sia. Dia memerintahkannya untuk berlutut, lalu berbalik ke para imam, dan memerintahkan mereka untuk segera memulai pernikahan. Dari kejauhan, sang putri dan Lin melihat apa yang sedang terjadi. Tak ada waktu lagi. Mereka saling bertatapan untuk terakhir kali, dan dengan kesepakatan diam, mereka berpisah. Lin berlari menuju aula besar. Dia menerobos pintu seperti badai, pedang terhunus, meluncurkan dirinya ke tengah kekacauan. Masuknya begitu tiba-tiba dan ganas hingga memecah perhatian semua orang, terutama Julius. Kai kini memimpin yang lain ke tempat aman, sementara Julius akhirnya ikut bertarung, mungkin untuk mengingatkan semua orang bahwa dia masih penjahat utama dalam semua ini. Tapi Moira tidak tertarik pada perkelahian massal. Dia berpisah dan menuju keluar, langsung menuju sang putri, menantangnya duel 1 lawan 1. Seperti biasa, Moira menjaga jarak, mengayunkan cambuk seolah tampil di arena. Cambuk itu melesat di udara dengan presisi kejam. Dalam kekacauan itu, dia bahkan berhasil menjatuhkan pedang sang putri, mendapatkan keunggulan. Tapi sang putri cepat beradaptasi. Dia mengubah taktik, menangkap cambuk di tengah ayunan, dan membalikan senjata itu melawan Moira dengan kekuatan brutal. Dia menghantamkan ujung tajam, cambuk ke leher Moira. Moira jatuh, persis seperti saat dia mencoba membunuh sang putri dulu. Tercekik oleh senjatanya sendiri, lehernya patah oleh tali maut yang sama. Di dalam istana, sang raja mencoba menyerang Julius dengan putus asa. Tapi dia terlalu lemah, pukulannya nyaris tak melukai, dan Julius dengan mudah mengalahkannya, menghempaskannya kembali ke sisi sang ratu. Mungkin untuk menjelaskan kenapa dia tak berhasil mendaratkan satupun serangan nyata. Lin maju ke depan, menghadapi Julius seorang diri. Ia bertarung dengan gigih. Namun Julius sangat terampil. Pedangnya berhasil menembus sisi tubuh Lin, dan lukanya menarik tatapan cemas dari Kai dan sang putri. Dengan rencananya yang mulai berantakan, Julius memutuskan untuk menobatkan dirinya sendiri. Ia mengambil mahkota sang raja dan meletakkannya di kepalanya sendiri, seolah-olah memang sejak awal ditakdirkan untuk itu. Sang putri maju dan melancarkan serangan, namun Julius mengunggulinya.
Ia mengejek dan mencemooh sang putri, menusuk batinnya dengan kata-kata kejam yang menyakitkan sekeras bilah pedang. Pertarungan mereka berpindah keluar aula. Raja dan seluruh kerajaan menyaksikan saat keduanya bertarung satu lawan satu, baja melawan baja, kehendak melawan ego. Julius menyombongkan diri tentang hujan teror yang akan ia bawa, memerintah dengan ketakutan dan kekuatan brutal, tanpa peduli siapa yang menderita. Namun sang putri tetap berdiri teguh. Ia mengingat pelatihan dari Lin, kesabaran dan ketepatan, lebih penting daripada kesombongan. Julius terlalu banyak bicara, dan itulah kesalahan terakhirnya. Sang putri menunggu celah, dan saat kesempatan datang, ia menyerang dengan bersih. Pedangnya menebas leher Julius, mengakhiri kekuasaannya sebelum sempat dimulai. Kepalanya terjatuh, pertarungan pun usai. Sang putri mengambil mahkota dan mengembalikannya kepada sang raja. Aula hening sejenak, lalu meledak dalam sorak-sorai. Ancaman telah sirna dan kedamaian kembali. Saat itu juga, sang raja membuat pengumuman berani. Sang putri adalah pewaris sah takhta. Tak perlu lagi menunggu seorang putra. Masa depan kerajaan kini berada di tangannya. Ia menatap sang putri bukan hanya sebagai raja, tapi juga sebagai seorang ayah dan memohon pengampunan. Ia akhirnya melihat siapa putrinya sebenarnya. Kebahagiaan mereka menjadi lengkap saat Kai mendekat sambil menopang Lin yang terluka namun masih hidup. Sang putri bergegas menghampiri sahabatnya dengan penuh rasa lega. Lin selamat. Kemenangan terasa di udara, rakyat bersuka cita. Setiap musuh telah dikalahkan, kecuali satu. Di ujung lorong, penjaga gemuk itu akhirnya muncul. Baru saja menyelesaikan perjalanannya yang panjang menuruni tangga.